Ini gerbangnya, gerbang menuju arah makam Selamat Raja Hitam Jambi. Dan bantu doanya. Inilah lokasi apa ya, parkiran tempat orang Datuk Raja Hitam Jambi, Raja Jambi, pinggir Sungai Batanghari yang sangat luas. Ini sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber Mas Ireng ya. Malam ini kita berada di tempat situs bersejarah, yaitu di makam Raja Jambi, yaitu Datuk, kalau orang Jambi kan Datuk Rangkaya Hitam, yang bertempat di Kelurahan Simpang, Kecamatan Derbak, Tanjung Jabung Timur. Inilah makam Datuk kita Hitam Jambi. Kita di sini sudah bersama Mas Ireng dan juga Mas siapa? Mohon maaf, Mas Sandy, selaku dipercaya juru kunci di sini. Kira-kira gimana sejarahnya untuk apa ya, secara detail singkatnya. Kalau ini namanya makam Rangkai Hitam. Makam Rangkai Hitam yang ditemukan oleh Datuk Patih Raju, ada di dalam kuburan. Iya. Iya. Di dalam ada kuburan Rangkayu Hitam dan istrinya Mayang Mangurai dan kucingnya. Dan Datuk pertama yang menemukan makam ini. Jadi Bang, itu di dalam situ kan ada berapa? 5 makam ya? 4 makam. 4 ya? Iya. Itu siapa aja Bang selain Datuk Rangkaya Hitam? Itu ada namanya Putri Mayang Mangurai, istrinya. Sebelahnya itu ya? Iya, itu orang Jawa. Orang Jawa. Iya, dari Mataram. Terus sebelahnya lagi kucingnya. Terus yang sebelahnya lagi itu Datuk yang pertama menemukan ini, Datuk Panglima Raju. Ya, asli orang Melayu. Datuk pertama lah yang menemukan ini tahun 1920 dan meninggalnya 1952. Waktu ini zamannya banjir, tenggelam, cuma di sini saja yang nggak tenggelam. Jadi orang kayak hitam ini meninggalnya tahun berapa? sekitar tahun abad sekitar tahun abad 15 15 ya. Iya, 15 setelah Wali Songo dan setelah kerajaan Demak Bintoro runtuh. Jadi kerajaan Mataram 1500, kerajaan Mataram kan berdiri, lah dia lahir. Setelah itu kan dari bapaknya keturunan Turki, namanya Baginda Rajo Berhalo, mempunyai 4 anak. Rangkayu
Rangkayu Pingai, Rangkayu Pendataran, Rangkayu Hitam, dan Rangkayu Gemuk. Di sini baratnya kan di sini bekas pemakaman para raja. Di situ ada candi namanya Candi Pembakaran, dan di dalam sini juga ada namanya makam Rangkayu Hitam dan istrinya Kucing dan datuk pertama yang menemukan di sini di Berbak sini ya. Itu memang makamnya panjang gitu bang. Memang dari pertamanya memang sudah panjang. Panjang. Ada sekitar 4 meteran. Iya, sekitar 8 meter. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini namanya kuburan Rangkayu Hitam. Iya, dan ini kuburan istrinya Mayang Mangurai. Mayang Mangurai. Dan ini kucingnya. Iya, kucingnya. Kucingnya kucing kesayangan Rangkayu Hitam, Rajo. Dan ini kuburan yang menemukan pertama kuburan Rangkayu Hitam, datuk pertama di sini. Namanya Datuk Bagindo Rajo. Pakai apa namanya? Panglima Datuk Bagindo Rajo. soalnya ada juga yang bilang kalau ini makamnya apa ya, kayak orang kepercayaannya apa. Bukan. Bukan namanya. Ini yang pertama lah yang menemukan di sini lah. Yang bilang makam abdinya gitu. Kalau abdinya Perintah Simpang Sir. iya, kalau abdinya ini. Ini ya. Iya. Ini keturunannya ada di sini, ada di Simpang sini. Ini. Iya. Kalau yang ada kita jualan ke depan itu ada yang jualan buah-buahan, yang laki-lakinya itu keturunannya. Dan keturunannya banyak ini. Ada yang di Jambi juga, ada juga yang di Simpang juga. Gitu. Hmm. Jadi ini istri. Iya, istri. Datuk sendiri. Iya. Ini ada tulisannya. Periode Siapa namanya? Mayang Mangurai. Iya, makam datuk sendiri. Ini dulunya sama Belanda ada simpang siur, katanya kan di sini ada emas bertonton kan. Jadi karena tidak dapat di sini kan jadinya airnya dibongkar. Dan kapalnya dua di sana itu tenggelam, punya Belanda. Jadinya tali di sini kan, tali di sini mau dibongkar situ, malahan dia mereng ke sini, jatuh ke sini. Dan itunya ketarik kapalnya. Jadi jatuh. Sampai sekarang kalau misalnya itu kalau tidak nggak banjir gitu kan, kalau agak surut gitu, itu nampak kapalnya. Iya, masih ada. Kalau ini dari zaman dulu juga ini. Batu ini udah dari zaman dulu memang sudah ada. Batu ini sama batu ini, batu sini, batu ini sudah ada memang. Iya, memang dari dulu. Dan komplek ini sampai ke depan itu aslinya komplekan apa, kuburan zaman dulunya memang kuburan di sini. Dari zaman Hindu sudah kuburan. Di situ ada namanya Candi Pembakaran, itu untuk kuburan Hindu. Di sini khusus untuk raja-raja Jambi. Karena yang menyiarkan agama Islam ini, Datuk Rangkayu Hitam.
ya ibaratnya ya gimana, kalau untuk ziarah ya namanya kita di sini ibaratnya di wilayah Jambi, ya ziarah lah untuk mengenang leluhur kita. Mengenang leluhur kita dan karena dia yang mengibarkan agama Islam pertama di Jambi sini. Kalau ibaratnya kita mengenang mengenang leluhur kita, mengenang siapa orang tua kita, insya Allah lah ibaratnya Allah itu tidak akan lupa kepada kita. Oh, kalau di sini insya Alhamdulillah enggak juga kan. Karena kan di sini orang niatnya ziarah karena untuk mengenang leluhur, bukan yang meminta-minta hal mistik-mistik kayak gitu. Mhm. Karena kalau untuk mistik-mistik kayak gitu di sini ibaratnya ya ada tapi gimana ya? Karena Datuk kan orangnya baik. Jadi kan dia walaupun sudah meninggal, orang ziarah mengenang dia pasti gimana dia nggak akan lupa karena dia juga setengah wali juga kan. Setengah wali juga dia. Setengah wali. Dan ini juga kan kuburan ini nggak ada namanya kayak minta-minta, nggak ada sih. Ibaratnya kita di sini untuk apa mengenang aja di apa mengenang leluhur kita yang mendirikan Islam di Jambi ini kan beliau ini. Kalau di sini dulu ada namanya air nggak pernah berhenti di sininya, pas di sininya. Iya, ada airnya di sini. Kalau orang ziarah dulu, kalau dapat rezekinya, kadang-kadang nemu koin, terus dapat juga batu cincin. Dan ini juga kayunya masih hidup ini. Nah, kayunya masih hidup. Kayu, akar. Kayunya masih hidup ini, masih kuat. Tapi dia tidak bisa mengakar kemana-mana, cuma di sini aja. Iya. Nah itulah yang saya herankan sampai sekarang. Batangnya nggak ada batangnya. Kalau untuk di sana, kalau di situ pohon beringin ya. Kalau untuk akar ke sini juga susah juga. Iya, akarnya ini. Ini untuk pendanda bahwa inilah rang kayu hitam. Cuma di sini saja. Iya, itu katanya ya. Itu katanya orang-orang itu untuk berhasiat gitu katanya. Tapi karena kami di sini ibaratnya tidak boleh untuk kesirikan, kemurkaan gitu, jadi kami tutup. Karena orang kebanyakan kalau orang kayak gitu kan, oh di sini saja gitu. Jadi kan timbulnya kita musyrik. Iya. Oh enggak, kalau di sini kita sebagai kayak pemelihara di sini nggak boleh kayak gitu karena udah dari syariat-syariat agama kita udah melenceng jauh. Hmm. Ini pohon beringinnya. Hmm. Hmm. Bisa juga di luar, dari luar. Hmm. Pohon beringin. Nggak apa-apa di sini aja. Kalau ini untuk misalnya ada orang nazar apa-apa untuk memotongnya di sini. Hmm. Nggak apa-apa. Di sini kalau untuk motong kambing, sapi di sini. Hmm. Nggak apa-apa. Ini.
pohon beringinnya. Ini pohon beringin ini kira-kira umurnya berapa tahun ya? Adalah 60 tahun 70 ada. 60-70 tahun. Kalau pohon beringin yang dulu di sini jatuh tumbang. Ini sudah ada umur 70, sekitar 70-an lah, 60 ada. Tapi makam ini ditemukan beringin ini sudah ada ya? Makam ini ditemukan sudah ada. Sudah ada beringin. Iya, sudah ada. Baru umur kecil dia. Jadi peringinnya ini dua, yang satu di situ, yang satu di sini. Yang tumbang itu Beringin juga. itu berarti sudah lebih tua dari ini ya? Iya. Ini kalau dilihat secara apa, mohon maaf bang ya, Iya. dilihat secara kehidupan, banyak energi. Iya. Nah, Hmm. cuman saya niatnya di sini kan nggak mau Iya. yang seperti itu. Iya. Saya niatnya di sini cuma mau ziarah, mengenang gitu. Tapi kalau tahu saya juga nggak tahu Allah alam juga saya nggak tahu kan. Di sini ya memang sering ada penampakan gitu lah. Biasanya apa penampakannya? Kadang-kadang suara-suara saja kayak Oh. orang besar tinggi gitu. Suara-suara aneh gitu sering. Tapi ya karena kita niatnya baik, bersih-bersih sini, jaga sini, alhamdulillah nggak diganggu. Kadang-kadang ada juga di rumah itu ada orang yang suara ngorok, Itu kosong berdegur bang, kosong. bekas apa bang? Itu sebenarnya untuk juru kunci tinggal, tapi karena ada kata abang energi-energi yang nggak itu kan, jadi nggak betah gitu. Iya. Sini aja Pak, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau Datuk mau ngasih biasanya bisa dapat juga gitu. Masuk aja Pak. Ini sumbangan-sumbangan dari orang-orang yang ziarah, yang untuk apa? Selamatan di sini biasa mengasihkan ini apa kenang-kenangan, buku-buku Yasin. Iya, ambil air wudhu. Kalau di sini biasanya katanya orang sih ya, yang pernah tidur di sini biasa ada sosok-sosok tinggi besar putih di sini. Di sini. Iya. Hmm? Iya, untuk ini apa? Kita sholat adalah kiblat biasanya. Kalau ada orang yang mau gimana mina, biasanya niat nggak baik, biasanya lempar dulu. Iya, iya. Kalau ini batu zaman dulu. Hmm. Udah lama nih. Iya. Apa memang dari zaman
Memang sudah dari zamannya Datuk di sini. Hmm. Hmm. Biasa kalau orang yang dulu-dulu ya, katanya di sini sering lihat harimau keluar dari sini. Katanya gitu kan. Saya sampai sekarang aja di sini ya belum pernah lihat juga sih. Paling ya dia takut juga. Batu apa nih, Bang? Ini kalau nggak salah batu biasa, cuman ini kan dulu mau dibikin prasasti nggak jadi. Terus orang yang ini apa? Orang yang buat kayak gini langsung sakit. Iya. Jadi nggak dilanjutin lagi. Mungkin nggak boleh di itu ya, Iya, diblokir gitu. iya, iya nggak boleh merubah. Ini kalau kita lihat secara secara kasat mata, ini sebenarnya untuk berdiri, untuk duduk loh, Benar. untuk duduk ini, ininya dari sini untuk Pijakan kakinya ya. pijakan kaki, kayak singgasana lah gitu. Jadi kayak singgasana duduk di sini gitu. Dari secara kita lihat-lihat aja ini tempatnya duduknya, terus ininya pas kan untuk duduk gitu. Jadi nggak bisa di ini sebenarnya dulu mau dibikin tapi nggak jadi. Ini bekas gerenda-gerendaan. Hmm. 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 Maaf ya. Tapi kalau abang sendiri tadi dari mana? Saya dari Padang, tapi Dari Padang. kalau untuk suku memang suku Jamba Hmm. dari kerajaan Heromo Jampa. Kalau Putri Pinamasak itu dari kerajaan Pagaruyung. Tegar Uyung. Iya. Abang dari Dari kerajaan Koto Agam kalau dibilang Heromo Jampa lah. Tapi abang sudah lama di sini. ya sudah ada 3 bulan lah. 3 bulan. Iya. Oke bang, ini kami terima kasih banyak abang sudah bersedia berbagi cerita sejarah karena kami juga masih sangat minim bang tentang sejarah. Iya. Makanya kami perlu orang-orang kayak abang ini kan sudah mau berbagi cerita sejarah. Semoga abang selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemurahan rezeki, selalu diberikan kemudahan-kemudahan dengan segala urusannya. Ini mohon maaf kami jauh-jauh dari Penarokan. Abang tahu Penarokan bang? Nggak Nggak tahu. tahu ya. Baju bang darat sana bang. Iya. Saya karena Hmm. baru juga di daerah Jambi baru. Salam santun dari kami. Terima kasih abang sudah mau bersedia, sudi mau kami wawancarai. Pokoknya semoga Tuhan yang membalas, Allah yang membalas kebaikan abang. Udah, teman-teman, kalau kali ini cukup segitu aja mungkin secara singkat yang bisa kami berikan. Intinya kita berziarah di tempat-tempat yang bersejarah seperti ini. Kita intinya untuk mengenang para wali Allah, para pejuang-pejuang zaman dahulu, bukan untuk apa ya, kita salah gunakan tempat-tempat seperti ini. Kita berziarah lah agar kita itu mengingat kematian kita juga. Kalau bahkan kita bakal menghadapi kematian juga. Dan sejarahnya para pejuang-pejuang Islam dulu, bagaimana susahnya mereka masuk Islam ke Jambi ya bang ya, pertama kali kayak dapat orang kayak hitam ini. Monggo lah kita sempatkan berziarah, kita baca Fatihah, baca Yasin. Ya, kalau nggak bisa baca Yasin ya Fatihah aja sudah. Tapi ya mungkin bisa lah ya kalau cuman baca Yasin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan. Semoga memberikan wawasan dan sedikit edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sebelah sana teman sana gelap kelihatan. Kita sudah mau
pulang ya. Oke, kita mau pulang. Mohon bantu doanya, semoga selamat sampai tujuan, tidak halang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim.